Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Anda dari Robi di dalam tayangan wisata religi dan ziarah kubur ke makam para waliullah dan tokoh ulama lainnya. Nah, kali ini kita akan berziarah ke makam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Tapi sebelumnya Anda akan menceritakan biografi daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas dilahirkan di desa Haurah, yaitu salah satu desa Al-Kasri, Hadramut, Yaman, pada hari Selasa pada tanggal 20 Jumadil Awal 1265 Hijriah. Semasa hidupnya sampai menjelang akhir wafatnya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas sering mendawamkan sholawat sebanyak 1000 kali setiap harinya dengan kitab sholawat yang dikenal dengan Dalail Khairat. Sampai pada hari Selasa tanggal 29 Zulhijjah 1351 Hijriah, beliau dipanggil ke hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala tepatnya di awal waktu zuhur. Jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya setelah sholat zuhur. Tidak terhitung jumlah manusia yang mensolatkan jenazah beliau. Luar biasa, banyak banget. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas memiliki 4 putra dan 1 perempuan. Salah satunya adalah Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Atas, Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Atas, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Atas, dan Syarifah Nur binti Abdullah Al-Atas. Mengenai riwayat pendidikan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, beliau menimba ilmu kepada ulama-ulama alim soleh pada zamannya. Beliau memulai pendidikannya mempelajari ilmu Al-Quran kepada muallim Syekh Umar bin Farad bin Syabah. Kemudian setelah menghatapkan ilmu Al-Qur'annya, beliau diserahkan kepada guru-guru yang hebat pada zamannya untuk mempelajari ilmu agama lainnya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas pernah belajar kitab risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan beliau sering menemui Al-Imam Al-Abrar Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, dan beliau juga menemui waliullah yang ada di Hadramut, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bari, yaitu seorang tokoh ulama sunnah dan asar. Luar biasa, Masya Allah. Dan beliau juga menimba ilmu kepada Syekh Muhammad bin Abdullah Basudan dan menetap di rumahnya untuk mempelajari ilmu agama. Ketika Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya, beliau bertemu dengan para ulama-ulama yang terkemuka pada zamannya di Tanah Suci Mekah. Kemudian beliau juga menimba ilmu di sana dan pulang membawa keberkahan yang Masya Allah luar biasa. Kemudian setelah itu beliau berangkat pergi haji lagi pada tahun berikutnya, yaitu pergi haji yang kedua. Nah, dari sinilah ketika beliau pulang dengan membawa banyak keberkahan dan ilmu yang luar biasa, beliau pergi ke pelosok-pelosok dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdakwah. Sampailah beliau ke negara Indonesia. Kemudian yang pertama kali daerah yang dikunjungi dan menjadikan kediaman oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yaitu daerah Pekalongan. Dan setelah sampai di Indonesia, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas berguru kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas. Dari sini guru beliau sangat perhatian kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ini, sampai perhatian dari segi rohani maupun dan lainnya. Masya Allah ya. Padahal Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas itu ilmunya udah luar biasa banyak dan lain-lain, tapi tetap tawadu dan beliau masih haus untuk menimba ilmu. Ini menjadi motivasi buat kita semua. Kemudian setelah itu beliau memiliki murid yang banyak dan jadi semua. Salah satu murid yang terkenal adalah Al-Habib Alwi bin Tahir Muhammad. Kemudian ada yaitu satu ulama yang sangat terkemuka dan masyhur, yaitu Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asyegab. Beliau adalah salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Muridnya aja luar biasa, Masya Allah. Dan ada beberapa karomah yang sangat masyhur, dan salah satunya yaitu ketika beliau dipenjara. Jadi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ini pernah dipenjara oleh pemerintah Belanda. Ini menarik nih, unik sekali di kisahnya. Jadi beliau pernah difitnah oleh pemerintah Belanda. Gak jelas nih difitnahnya apa dan lain-lain. Intinya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas itu dijebloskan penjara. Sampailah kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ini di penjara karena fitnah yang tidak jelas. Nah, selama di penjara ini
makin nampak nih kekeramatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ini, yaitu banyak para pengunjung yang ke penjara nih, banyak untuk bersilaturahmi dan minta doa dan lainnya, Masya Allah. Bahkan para pemimpin penjaga ini pun, pemimpin penjara ini pun juga mendapatkan keberkahan dan semua tuh karyawan-karyawannya, dan luar biasa. Dan makin hari makin banyak yang ke penjara. Wah, luar biasa, banyak banget. Ini menarik karena kekeramatan beliau ini. Karena apa? Karena yang didoakan itu semua mustajab. Semua yang didoakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas semua mustajab. Makanya makin banyak orang datang pada minta air dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa. Dan ini penjara akhirnya makin lama makin penuh. Kemudian semua pengunjung meminta untuk Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ini dibebaskan. Akhirnya disetujui oleh kepala penjara ini untuk membebaskan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ini. Karena udah nggak normal lagi nih. Makin hari penjara kok makin penuh orang ngunjungin, dan banyak yang minta doa. Bahkan pun orang-orang staf penjara pun juga mendapat keberkahan dari keberadaan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ini. Ketika diusulkan tawaran untuk dibebaskan, apa yang dijawab oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas? Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas menolak untuk dibebaskan. Dia ingin menghabiskan masa tahanannya. Jadi berapa tahun nih? Setahun lagi atau berapa bulan? Yaudah, sampai berapa bulan itu beliau tidak mau keluar dari penjara. Dalam kejadian penjara, pada suatu malam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ini pernah didatangi oleh kakek beliau, yaitu Sahibur Ratibul Atas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Beliau berkata, jika engkau ingin keluar, keluarlah. Tapi jika kau ingin bersabar, maka bersabarlah. Maka dipilihlah oleh Abdullah bin Muhsin Al-Atas untuk bersabar di dalam penjara sampai masa tahanannya selesai. Masya Allah, luar biasa nih ketawaduan beliau. Dan tidak itu aja, beliau selama di penjara pun juga didatangi oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, dan didatangi juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, beliau diberikan Qafiyah Alfiyah, dan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yaitu sebuah sorban. Ternyata di pagi harinya kopiah itu masih ada dan sorbannya pun juga masih ada. Padahal beliau bertemu kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam itu dalam mimpi. Luar biasa, Masya Allah. Magom derajat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Pernah diceritakan di dalam penjara bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas itu pernah diikat lehernya dengan rantai besi oleh pimpinan penjara yang menyuruh bawahannya untuk mengikatnya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keluarga dan pemimpin penjara ini mengalami sakit yang sangat berat. Kemudian pimpinan penjara ini udah ke dokter kemanapun juga, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Alhasil pimpinan penjara ini ingat ketika itu dia pernah menyakiti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Kemudian setelah itu pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk meminta doa kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas untuk keluarganya. Dan apa jawaban dari Abdullah bin Muhsin Al-Atas? Ambillah rantai ini dan ikatkan ke lehernya dan keluarganya. Kemudian diturutin tuh perintah dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Kemudian pulang nih bawahannya menuju kepada pimpinannya apa yang diamanatkan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Kemudian diturutin tuh, diiketin leher ke pimpinan penjara dan keluarga semua. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh total. Dan disinilah pimpinan penjara makin yakin dengan kekeramatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Di dalam perjalanan dakwah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas sampailah kepada di daerah tempat itu namanya sekarang adalah Empang Bogor. Ada riwayat menarik nih, ada kisah menarik dan karomah dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas tentang kisah ikan sebelah. Jadi pada waktu itu Empang Bogor itu tidak ada penghuninya. Gelap gulita dan ibaratnya nggak ada kehidupan. Dengan keberadaan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, maka menjadi terang benderang lah dengan ilmu yang dibawanya. Nah, ketika itu ada seseorang yang datang kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, sedangkan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas sedang makan ikan tuh, lagi makan ikan. Baru ikan dihabisin baru sebelah. Kemudian ketika itu ada orang, "Wahai Habib, jika engkau benar-benar waliullah, jika engkau benar-benar memiliki keramat, tunjukkanlah kepadaku." Maka Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas tidak panjang lebar, dia berkata kepada ikan, "Wahai ikan, jika engkau cinta kepadaku, tunjukkanlah." Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ikan yang lagi dimakan sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas lompat langsung ke empang tersebut. Dan konon ikan sebelah ini masih hidup sampai sekarang.
Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Riwayat kehidupan, biografi dari Al-Habib Abdul Muhsin Al-Atas ini memang luar biasa. Maka patutlah kita berkunjung untuk bersilaturahmi kepada Al-Habib Abdul Muhsin Al-Atas, yaitu di makam beliau di Empang Bogor ini. Apalagi orang-orang Bogor, wah harus sini. Kita aja orang Jakarta yang pada datang ke sana. Dan ada buku-buku karangan beliau yang masyhur di kalangan kita semua yang kita pelajari, yaitu kitab Fathur Rabbaniyah dan kitab Ratibul Atas dan Ratibul Haddar, yang kita sekarang menjadi wiridan sehari-hari ini. Mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan, biografi singkat dan karomah-karomah yang banyak luar biasa, tapi hanya Anda gambarkan atau ceritakan hanya beberapa saja. Ini semua Anda dapatkan dari beberapa sumber, terutama dari guru-guru Anda, kemudian Anda banyak membaca, kemudian dari artikel-artikel yang terpercaya seperti laduni.id dan lain-lainnya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada. Mari kita saksikan ziarah ke makam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas.